Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidi Syakur SPD. Saya sebagai guru kelas di sekolah MIA Rohim Kemuning Lor Arjasa Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG 2025 batch 3 dengan LPTK UIN 1 Tulungagung dengan NIM 187213132524141. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum pelajaran dimulai, mari ketua kelasnya itu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari, hafal. Istidadan, sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi sekarang sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Agar kita itu lebih semangat lagi ya belajarnya. Mari kita nyanyi lagu apa? Judulnya apa? Tanah Air Beta. Mari ya. Hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka dengan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tanah air beta dimulai dibesarkan bunda. Tempat berlindung lihat itu sampai air menutup mata. Ya, sekarang Pak Guru itu mau ngecek kehadiran kalian ya. Atas nama Ahmad Sauki Tanzilun Furqon. Ya. Terus Ainun Nahya, Amelia, Andini, ya. Clara, ya. Terus Elisa, Fidrotin, Ferista, Kanza, Muhammad Asraf, ya. Terus Muhammad Bayu, Muhammad Afan, Najwa, Kaisa, terus Noval, Nurul, Siti Anita. Berarti ini masuk semua ya. Ya, jadi kalian itu tugasnya kalian itu ya di pagi hari itu adalah apa? Pergi ke sekolah. Jadi kalian itu jangan sampai tidak masuk ya. Kalau kalian itu tidak mau masuk ya, misalnya kalian itu sakit atau ada acara keluarga, kalian itu harus apa? Minta izin ya. Biar kalian itu belajar apa? Disiplin, agar
gurunya itu juga tahu bahwa kalian itu entah sakit, entah ada acara keluarga. Ya. Terus Pak Guru mau tanya, kalian itu tadi ketika berangkat ke sekolah, ya, kalian apa ada yang terlambat? Tidak ada. Masa satupun di kelas kalian di kelas ini tidak ada yang terlambat? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian itu mentaati aturan yang ada di mana? Sekolah. Nah, mari kita itu menyanyikan tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat ya. Ayo semangat. Semangat ya. Ayo. Tepuk semangat. Ya, baik, lanjut ya. Sekarang kita itu lanjut ke kedisiplinan ya. Jadi kalian itu ketika kalian itu pergi ke sekolah, ya kalian itu apa yang dilakukan terhadap orang tuanya? Ketika kalian itu mau berangkat sekolah harus apa? Apa? Salaman. Salib atau salaman? Hah? Ya. Apa? Salaman. Ya. Jadi kalian itu ketika kalian itu mau berangkat ke sekolah itu langkah awal itu harus berpamitan terlebih dahulu. Ya. Jadi pamitan itu termasuk apa? Aturan. Ya, aturan di mana? Jadi sekarang itu adalah materinya tentang apa? Ya, aturan dan norma. Ya. Lihat. Ya. Sekarang materinya apa? Aturan dan norma. Ya, saya bacakan terlebih dahulu di sini. Ya, nggak kelihatan di sana. Ya. Aturan dan norma memiliki makna yang hampir sama. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar dapat hidup dengan tertib. Ya. Jadi kita itu harus mentaati aturan dan norma ya. Nah, biar kalian itu tahu apa itu aturan. Aturan adalah biasanya tertulis dan ada sanksi atau hukuman jika melanggarnya. Contohnya itu adalah aturan di rumah, di sekolah, dan lingkungan. Ya, itu sama ya semuanya itu ya. Mempunyai teguran atau sanksi nanti ya kalau kalian itu melakukan pelanggaran. Lanjut ya, kita itu sekarang itu membahas tentang aturan yang ada di mana? Di rumah. Ya. Perhatikan, ya saya bacakan dulu. Aturan di rumah dibuat oleh siapa? Orang tua agar suasana rumah menjadi tertib dan teratur. Aturan di rumah biasanya tidak tertulis dan dapat berbeda-beda setiap rumah. Ya, jika melanggar kita dapat ditegur atau dinasihati oleh orang tua. Jika berulang-ulang kita dapat diberikan hukuman. Ya. Jadi setiap aturan yang ada di rumah itu berbeda-beda. Entah rumahnya Noval, entah Andini, entah Nurul dan Anita, itu tidak sama aturannya ya, berbeda-beda ya. Contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, aturannya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, ya kan? Nah, pasti orang tuanya itu selalu bilang terhadap kalian itu ketika bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Yang dikatakan merapikan tempat tidur gimana? Ketika bangun tidur kalian tuh mengambil apa? Apa? Debus ya. Ya, atau kemudian dibersihkan dulu, mungkin ada tanah, debu itu. Bukan debu sebanyak, bukan. Debu yang jatuh dari atas itu sedikit demi sedikit itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu spraynya itu dirapikan kembali sama
bantainya. Terus yang nomor 2 itu adalah pamit sebelum keluar rumah dan mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Kayak kalian pergi ke sekolah, ya, atau bermain, ya. Jadi kalian itu ketika pergi sekolah, langkah yang pertama itu adalah kalian itu berpamitan terhadap kedua orang tuanya. Kalau sekolahannya itu dekat, tapi kalau jauh yang jelas itu yang mengantarkan kan ayahnya. Pamitannya ke siapa? Ke ibunya terlebih dahulu. Nah, terus yang nomor 3 itu adalah yang C, menjaga kebersihan rumah. Nah, pasti orang tuanya selalu ngomong atau berbicara terhadap kalian. Nah, rumahnya setiap hari itu dibersihkan. Jangan selalu menunggu ibu, karena apa? Ibu sama ayah itu sibuk misalnya. Lanjut, yang D itu adalah berbicara santun kepada kedua orang tua, ke orang yang lebih tua. Ya, misalnya orang tuanya kalian itu manggil kalian, ya, Ainun, ya bu, saya sih di kamar mandi, ya, gitu jawabnya yang sopan, bukan. Terus yang itu adalah merapikan mainan setelah digunakan. Nah, kayak kalian pasti mempunyai mainan kan di rumah, entah laki-laki dan perempuan pastinya itu mempunyai mainan. Ketika kalian itu bermain sesuatu mainan yang ada di rumah, habis bermain harus diapain? Dirapikan supaya orang tua itu tidak ngomel. Ya, lanjut ya. Saya lanjut ya. Nah, sekarang aturan yang ada di sekolah. Saya bacakan dulu. Aturan di sekolah disebut juga tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Tata tertib sekolah dibuat tertulis dan biasanya ditempel di dinding sekolah. Saya kasih contoh. Salah satu contoh tata tertib yang ada di sekolah. Ya, yang pertama itu adalah datang ke sekolah tepat waktu. Ya, jadi kalian itu misalnya di sini itu sholat duhanya itu jam 6.40 kan? Ya, jadi kalian itu datangnya jangan jam 7, nggak boleh. Datangnya harus jam 6.30. Tujuannya apa? Agar kalian itu nuntut sholat duha. Ya, terus lanjut. Menjaga kebersihan kelas, salah satunya dengan melaksanakan terus lanjut mengikuti upacara dengan tertib. Terus yang terakhir mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, kayak sekarang ketika waktu mengajar kalian itu sudah siap mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang dikatakan tertib itu adalah kalian itu fokus sama pelajarannya. Ketika gurunya itu menjelaskan, kalian itu menyimak. Ya, lanjut. Nah, sekarang itu adalah aturan di lingkungan sekitar. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Tetangga dapat dikatakan sebagai orang terdekat kita. Agar tercipta hubungan yang rukun dengan tetangga, terdapat aturan di lingkungan sekitar rumah kita. Atau di lingkungan sekitar ada yang berbentuk tertulis dan ada yang tidak tertulis. Iya kan? Kalau yang berbentuk tertulis biasanya itu apa? Jangan membuang sampah di sungai. Iya kan? Ada nggak biasanya tulisan di sungai? Pasti ada. Ya, kalau lingkungannya itu aktif, ya, RT RW-nya itu, ya. Dan ada juga aturan yang berupa tidak tertulis, ya. Contohnya di sini menjenguk tetangga yang sakit, ya kan? Ketika tetangganya kalian itu sakit, apa yang kalian itu lakukan? Kita itu menjenguknya. Menjenguk itu tidak harus membawa sesuatu ke sana itu, ya. Kita itu menjenguk orang sakit, menanyakan sakitnya, penyebabnya itu apa, dan kita itu bisa memberikan semangat terhadap orang yang sakit.
Tujuannya apa? Dia itu biar cepat sembuh. Ya, misalnya anak sekolahan kayak kalian ya, satu sekolah ya. Misalnya di sini yang sakit itu adalah Andini. Nah, 3 hari sakit, akhirnya teman-temannya itu bersepakat untuk mengunjungi Andini. Ya, mengunjungi tujuannya itu apa? Untuk supaya Andini itu mempunyai semangat untuk sembuh. Ya, terus menghadiri acara yang diadakan tetangga. Kalau kalian tuh diberikan undangan, entah bapaknya, ibunya, undangan nikahan misalnya, dia itu wajib apa? Mendatangi undangan tersebut. Nah, terus yang terakhir itu mengikuti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Dan biasanya itu lingkungan kita itu di kampung apa gitu, misalnya Kembangan ya sini ya, entah 1 minggu sekali, entah 1 bulan sekali kita itu melakukan apa? Kerja bakti. Ya. Pak Guru itu membutuhkan 6 orang anak ya untuk menempel gambar yang berkaitan dengan ini, aturan yang ada di rumah, aturan yang di sekolah dan di lingkungan. Jadi di sini Pak Guru ini mempunyai 6 gambar ya. Jadi kalian itu bebas untuk memilihnya dan menempel di ketika aturan yang ada di depan ini. Coba hafal maju depan. Terus perempuannya Nurul. Ya. Nah, sekarang kita itu akan mengoreksi apa yang sudah dilakukan oleh temannya ya. Paham? Coba kita koreksi ya. Apa benar apa yang ditempel oleh temannya, gambar yang sudah ditempel oleh temannya ini apakah sudah sesuai dengan aturan di rumah, aturan di sekolah atau lingkungan? Ya, coba gambar aturan yang di rumah. Yang pertama itu adalah apa ini? Anak bermain, ya bermain. Dan ini adalah gambarnya. Dia itu merapikan kembali mainannya. Termasuk apa ini? Aturan di mana? Aturan di rumah. Benar apa salah? Benar ya. Nah, terus yang nomor 2 ini aturan di sekolah. Ya. Nah, ini gambarnya adalah mengikuti upacara bendera. Sesuai tidak kira-kira aturan di sekolah ini? Sesuai tidak? Sesuai. Terus yang ketiga itu aturan di lingkungan. Di sini gambarnya itu adalah berupa gambar kerja bakti. Sesuai apa enggak? Sesuai ya. Nah, terus yang nomor 4 di sini itu adalah gambarnya membersihkan rumah. Ya, benar enggak aturan di rumah ini? Benar ya? Sesuai ya? Sesuai. Yang nomor 5 ini adalah gambar guru mengajar siswanya. Betul enggak aturan di sekolah? Betul ya? Yang terakhir gambarnya itu adalah budaya antri ini ya, melakukan antrian ya. Nah, ini termasuk aturan di lingkungan ya sekitar. Benar-benar? Benar ya? Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh temannya, menempel gambar yang disesuaikan dengan aturan, ternyata di sini ini sudah benar semua. Berarti kalian itu sudah paham ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita biar lebih semangat lagi, kita itu apa?
Apa? Tepuk. 1, 2, 3, 4, dan 5. Siap? Siap ya? Ayo, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2 kali 5. Ya, jadi kalian itu sudah mulai semangat lagi ya pembelajarannya ya. Mungkin dari semua aturan-aturan yang ada yang sudah Pak Guru itu jelaskan, sebelum Pak Guru itu memberikan soal, apa ada yang mau bertanya tentang aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar? Ada apa enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, Pak Guru itu akan memberikan soal, mau dikerjakan ya. Saya kasih waktu, jangan lama-lama ya. 5 menit aja cukup? Cukup lah, 5 menit. Ya, dikasih nama ya. Disesuaikan dengan apa yang sudah Pak Guru itu apa? Jelaskan. Ya, itu kasih belakang. Langsung dikerjakan, kasih nama, langsung dikerjakan. Ya, supaya cepat selesai. Gak usah tolak-tolak ya, langsung dikerjakan aja ya. Saya kasih waktu 5 menit. Monggo dikerjakan. Langsung saya koreksi aja ya. Tukar sama bangku sebelah. Tukar sama bangku sebelah. Sekarang kita itu akan mengoreksi hasil dari apa yang kalian itu kerjakan. Ya, tukar sama sebelah wis. Ya, yang salah disuruh dicoret ya. Nomor 1. Soalnya apa? Yang keras. Ya, yang dikatakan aturan itu adalah aturan adalah tatanan atau petunjuk atau kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur supaya kita itu tidak apa? Supaya kita belajar di disiplin. Ya, nggak salah langsung dicoret. Yang nomor 2, hidup. Ayo bacakan. Sebutkan 2 fungsi aturan yang kamu ketahui. Ya, jawabannya itu adalah hidup menjadi teratur, melatih, disiplin, ya, dan lain-lainnya. Yang salah dicoret. Yang nomor 3, monggo baca lagi. Sebutkan 2 aturan yang ada di rumah. Ya, aturan yang ada di rumah ya. Jawabannya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, belajar sebelum tidur, dan membantu apa? Orang tua. Ya. Yang salah dicoret. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Sebutkan 2 aturan yang ada di sekolah. Ya, aturan yang ada di sekolah ya. Jawabannya adalah berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Ya, itu jawabannya. Yang salah dicoret yang terakhir. Sebutkan 2 aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, yang ada di lingkungan masyarakat itu adalah jawabannya mengikuti kerja bakti, menjenguk tetangga yang lagi sakit.
Jadi kesimpulannya adalah kita itu harus mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh, kalau di rumah sama siapa? Orang tua. Kalau di sekolah itu siapa? Oleh kepala sekolah. Kalau di lingkungan itu adalah oleh, ya, betul ya. Jadi kalian itu harus mentaati aturan-aturan yang sudah ada ya, supaya kalian itu tidak apa? Tidak diberikan teguran atau sanksi. Paham? Ya. Sekarang Pak Guru itu akan memberikan soal umpan balik. Jadi kalian itu harus mewarnai, ya, disesuaikan dengan perasaan kalian. Ya, jadi soalnya di sini itu ada, saya tanyakan dulu ya. Dengerin. Soalnya di sini itu adalah, ya, lembar umpan balik di sini, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana? Tunjukkan perasaan kalian dengan mewarnai emoji di sini. Di sini ada gambar, ya, gambar emoji ini. Ya, perasaannya kamu itu ketika mengikuti di sini gimana? Oh, atau senang? Kalau senang ini, kalau marah ini, kalau suka kita dengan pelajaran ini. Ya, jadi disesuaikan dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, nanti tulis alasannya kalian. Ya, paham? Monggo saya kasih waktu 5 menit. Mewarnai menggunakan seadanya aja. Ya. Karena kalian sudah selesai, maka untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai hak kita, ya. Hak kita di mana? Di lingkungan rumah, ya, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Karena waktunya sudah habis, maka monggo untuk ketua kelas atau pemimpin mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Monggo dipimpin. Tidak dan jika berdoa dan sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.